Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Suweknyo. Saya ingin lanjutkan sharing mengenai tempat-tempat yang istimewa, yang mana kalau kita sholat di situ, selain menghadap ke Ka'bah, kita juga menghadap ke Masjidil Aqsa. Sebelumnya, di video sebelumnya itu ada yang tanya mengenai Hagia Sophia ya, dan sudah saya upload. Apakah Hagia Sophia ini kalau kita sholat di sana menghadap ke Ka'bah sekaligus menghadap ke Masjidil Aqsa, dan setelah dicek ternyata memang bedanya sedikit, hanya 2 derajat, sehingga kalau kita sholat di Hagia Sophia atau di Blue Mosque atau di masjid-masjid di Istanbul, maka pada saat kita sholat badan kita menghadap ke dua masjid utama umat Islam ini. Oke, next. Nah, ini adalah lokasi dari Ka'bah di sini ya, di Mekah ini Ka'bah. Kemudian ini Masjidil Aqsa di Yerusalem di West Bank, tepi barat Palestina. Nah, ini jaraknya kalau dari Ka'bah ke Masjidil Aqsa itu 1234 km ya. Dan arahnya 339 derajat ya. Jadi sini 1234 km, 1234 km ya, dari Jakarta ke Lombok lah, mungkin sekitar situ. Kemudian di sini ada Madinah ya. Madinah itu memang tidak tepat di garis kuning ini, Madinah di sini, jadi agak ke utara sedikit ya. Nah, disinilah pada saat itu, pada saat tahun kedua Hijriah, pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah ke Madinah, di tahun kedua itu Rasul sholat di Madinah sini. Kemudian di tengah-tengah sholat itu ada ya riwayat yang sholat asar, ada yang sholat zuhur, ada perintah, ada wahyu yang turun di surat Al-Baqarah 144 yang memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memalingkan wajahnya, menghadapkan wajahnya ke arah Masjidil Haram. Ya, maka pada saat itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang awalnya sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, di sini ya, ini Masjid Al-Qiblatain ya, kalau saya lihat dari Google Earth itu arah merah ini ke Masjidil Aqsa. Jadi pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ke Masjidil Aqsa mengarah ke utara, ke barat, ada perintah untuk mengarahkan, memalingkan wajah menghadap ke Masjidil Haram, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu kemudian berbalik ya. Di tengah sholat itu berbalik, yang awalnya ke Masjidil Aqsa kemudian ke arah Ka'bah. Yang kuning ini adalah arah ke Ka'bah ya. Ini Masjid Al-Qiblatain di Madinah. Memang tidak 180 derajat arahnya berputarnya itu, tapi di lokasi ini memang hampir kebalikan gitu ya. Jadi memang dari awalnya ke utara barat kemudian ke selatan timur. Dan setelah itulah maka umat Islam sholat itu berpindah kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Berikutnya saya ingin sampaikan titik-titik yang atau kota-kota atau tempat-tempat atau negara-negara yang istimewa ya. Yang dimana kalau kita sholat di garis ini ya, di garis ini, maka kita sholat sekaligus menghadap ke dua kiblat umat Islam ya, dari dua kiblat yang sekarang Ka'bah dan juga kiblat sebelumnya Masjidil Aqsa. Tentunya kita sholat sekarang ini hanya menghadap ke Masjidil Haram ya, tapi istimewanya di daerah-daerah ini kalau sholat kita menghadap ke dua kiblat gitu ya. Jadi ini pertama, ini dari titik ini ada pulau kecil Reunion, ini pulaunya milik Perancis saat ini ya, dekat Madagaskar di sini. Nah, ini kemudian ini di garis ini ya Somalia, negara Somalia, kemudian ini adalah Ethiopia, dan ini adalah Djibouti, kemudian ini sudah masuk ke Arab Saudi, kemudian ini Jordania, kemudian di sini Yerusalem, tepi barat Palestina ada di sini, kemudian ini adalah Siprus, kemudian ini Turki, kemudian ini Black Sea, Laut Hitam, kemudian ini Romania, ini Ukraina, ini Polandia, ini Swedia, ini Norwegia, kemudian ini Greenland, dan ya berikutnya ini tadi dari Eropa, kemudian ini ada Greenland, ini Kanada dan Amerika. Jadi
di daerah-daerah ini ya, dari Amerika sampai tadi ke Samudra India, itu tempat-tempat yang istimewa di mana kalau kita sholat di situ kita menghadap dua kiblat sekaligus ya gitu ya. Nah ini lebih detailnya tadi di Pulau Reunion, ini Saint Denis, ini ibu kotanya, ini dekat Mauritius ya. Port Louis, kalau Mauritius ibu kotanya dekat Madagaskar. Di sini memang ada umat Muslim, di sini ada sekitar 3,6% kalau saya baca ya. Ini ada foto masjidnya, dan di sini ada orang, di historinya ini memang ada dari negara-negara Indonesia, negara-negara Melayu, nenek moyang kita pada saat dulu melaut ke Madagaskar, Malagasy, ini ada juga yang berhenti di sini. Jadi ada komunitas Melayu sedikit di sini gitu ya. Di Madagaskar ini ada cukup banyak ini keturunan Indonesia di sini ya. Terbukti dengan ada beberapa bahasa yang mirip ya di sini dengan di bahasa Indonesia. Jadi kalau kita kembali, kita sholat di sini, kita menghadap ke Ka'bah, kemudian sekaligus ke Masjidil Aqsa. Nah, berikutnya tadi yang di Somalia, tidak banyak saya lihat di titik-titik di sini ada kota-kota, tapi yang berdekatan di sini ini ada Mogadishu, ini adalah ibu kota dari Somalia. Jadi pada saat kita sini sholat menghadap Ka'bah, insya Allah juga badan kita menghadap ke Masjidil Haram. Di Ethiopia juga gitu, di sini tidak ada kota-kota yang dilewati. Kemudian di Djibouti, nah, Djibouti ini memang Djibouti ini agak berdekatan dengan ini, sehingga arah kiblatnya ini juga arah ke Masjidil Aqsa ya. Kota pelabuhan Djibouti juga besar juga. Ini di Arab Saudi, udah ini ada kota Al-Lid. Nah, di sini, nah, ini dekat sekali dengan garis yang mengarah ke kiblat dan ke Ka'bah dan Masjidil Aqsa. Nah, kemudian ini sudah lewat ini di Palestina, ini sudah di Palestina, dan ini kota-kota di Palestina yang Beitunia, ini dekat sekali. Al-Bireh, nah, ini ada Masra'a Al-Qibliyah. Apa ini Al-Qibliyah? Jadi di sini ini Masjidil Aqsa di bawah sini, kemudian Masjidil Haram di bawahnya. Jadi di kota ini juga dekat sekali ini untuk bisa sholat menghadap dua kiblat. Kemudian di Israel, nah ini ada kota Hadera, ini di Israel juga dekat sekali ya. Di Israel ini ada beberapa umat Muslim ya, cukup banyak juga walaupun tidak mayoritas ya. Sebenarnya di Israel itu banyak juga umat Muslim. Kemudian di Siprus, nah ini di Nikosia, ini ibu kota Siprus ini juga gitu. Jadi kalau kita sholat, ini apalagi ini ada kota Lamaca atau Lamaka ini, kita juga sholatnya bisa menghadap kedua kiblat. Kemudian ini di Eropa, Turki ini ya, lanjut saja. Ini di Turki ya, ini di Turki ada kota Anamur, kemudian yang lain-lain dekat-dekat ini. Nah, ini ya Istanbul. Di sini memang Istanbul tidak dilewati secara langsung garis merah ini, tapi pada saat kita sholat di sini hanya 2 derajat perbedaan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi insya Allah secara badan juga masih tetap menghadap kedua kiblat itu. Oke, di Istanbul, Turki, kemudian ini nyebrang ke Bukares, ini Romania. Jadi ini kota-kota yang berdekatan di Romania. Kemudian ini di Ukraina. Ukraina ini juga ada kota-kota yang Lviv, ini dekatan di Drohobych, ini juga berdekatan ya. Kemudian ini Warsawa ini di Polandia. Warsawa ini istimewa, ini ibu kota Polandia ini karena dilewati oleh dua kiblat kota ini juga ya. Warsawa cukup istimewa juga. Kemudian ini masih Warsawa ini ya, di Polandia ini ada kota-kota ini Warsawa, Otwock, Legionowo, ini kayak orang Jawa namanya Legionowo ini di Warsawa ini. Oke, ini juga masih di Polandia ada Gdansk. Gdansk ini juga terkenal pada saat Perang Dunia II kalau nggak salah ini ya. Oke, berikutnya nyebrang ke Swedia. Nah, ini Gothenburg, ini dekat sekali juga, ini yang dilewatin oleh garis merah ini dua kiblat. Stockholm ya, ini juga ya tidak jauh. Saya pernah juga sholat di masjid di Stockholm ini ya, jadi menghadap ke Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa juga di.
Di Norwegia ini istimewa, ini juga Oslo, ibu kota Norwegia. Jadi ada dua ibu kota negara ya, Warsawa dan Oslo, yang kalau sholat di situ menghadap ke dua kiblat ya. Ini tadi di Norwegia, ini di Swedia, kemudian ada Gothenburg ya, di kota-kota yang kalau di Zoom seperti ini, Jönköping, nah ini pas ini. Nah kemudian ini di Norway, ini Oslo ya, jadi dilewatin garis ini. Jadi ada beberapa masjid di sini di Oslo, saya lihat di Google Map ya. Jadi kalau kita sholat di masjid ini, maka kita menghadap ke dua kiblat, yaitu Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Berikutnya ini nyebrang benua, udah di Kanada. Jadi ada Saskatoon ya, Saskatchewan. Nah, ini negara bagiannya, ini ibu kotanya Saskatoon. Ini cukup terkenal ini kalau di orang-orang satelit, karena dulu ada teman-teman yang training mengenai antena ya, Inmarsat waktu itu di Saskatoon, di Kanada. Nah, kalau saya di sini, ini menghadap dua kiblat ya. Kemudian ini sudah di Amerika, ini di negara bagian Montana, ini jadi ada kota-kota Helena, Bozeman yang dekat juga ya, Great Falls ya. Jadi ini, kemudian ini di Idaho, ini juga ini ada kota-kota Pocatello kan yang dekat-dekat ya. Oh, ini berikutnya, ini di Nevada, kemudian ini di California, LA, ini Las Vegas, ini ya, jauh juga ini ya, Las Vegas. Saya pernah juga ini sholat di Las Vegas ini, jadi menghadap juga ini dekat-dekat ke Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Nah, dan juga di LA ini ya, Los Angeles. Nah, ini jadi di Zoom, ini ada Los Angeles, termasuk kota yang istimewa ternyata, karena bagi umat muslim yang ada di sini, kalau sholat menghadap ke Masjidil Haram sekaligus juga menghadap ke Masjidil Aqsa. Tidak bayangin ya, orang-orang, saya kira banyak umat muslim di sini ya. Saya pernah ini ke sini juga, sholat di sini di kota LA sinilah ya, waktu itu nggak tahu nginep di dekat sini, kayaknya Long Beach itu ya. Nah juga ke ini pantai Santa Monica, ini cukup terkenal juga ini ya. Jadi kalau kita sholat di LA, ternyata kita juga, badan kita menghadap juga ke Masjidil Aqsa, Masya Allah ya. Jadi demikian teman-teman, Bapak Ibu semuanya, sharing dari saya mengenai kota-kota yang saya sebut istimewa, karena kalau kita sholat di kota-kota itu, di tempat-tempat itu, di dekat negara-negara itu, kita menghadap badan kita ini ke Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Di banyaknya kalau kita lihat tadi, memang setelah Masjidil Aqsa ya, itu karena setelah Masjidil Aqsa itu ada beberapa negara di Eropa yang cukup banyak, kemudian Kanada dan Amerika. Tapi sebelum Masjidil Haram yang ke arah selatan itu memang tidak banyak ya, karena lebih banyak ke Samudra Hindia yang dimana itu banyak laut ya. Hanya beberapa negara tadi itu, Djibouti, kemudian tadi itu banyak Ethiopia, Somalia, dan juga pulau kecil Reunion ya. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kalau bermanfaat silahkan di-share ke yang lain, subscribe, add ya, dan klik like ya, katanya Ustadz Abdul Somad. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.